Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, pekerjaan lancar, salib ada tapi tetap setia. Mari hari ini kembali kita mendengarkan firman Tuhan pada peringatan wajib Santo Vincentius a Paulo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita merenungkan bahwa kedatangan Yesus ke dunia ini bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang spektakuler. Kedatangan Yesus bukan hanya untuk melakukan hal-hal yang wow saja. Tetapi Dia datang juga bukan untuk membuat orang lain terkagum-kagum padanya atau memuji dirinya. Tidak. Maka Ia mengingatkan murid-muridnya bahwa visinya tetap, yaitu bahwa Ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Artinya, Ia harus mati di kayu salib karena dosa manusia. Kata-kata yang Yesus ungkapkan ini mengandung visinya yang tak terbantahkan. Yesus tahu arti dari kedatangannya. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapanya, maka Dia tidak gentar akan apapun yang akan Ia hadapi dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita melakukan visi Tuhan dalam kehidupan kita, meneruskan karya baik Tuhan, ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan, ketika kita harus memikul salib berat dalam hidup kita, apakah kita tetap setia, fokus pada visi yang Tuhan berikan kepada kita? Yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesetiaan melakukan firman-Nya. Maka mari Bapak Ibu, kita fokus dalam hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita boleh melakukan semua yang kita kehendaki, tapi jangan pernah lupa akan arti dari permandian kita. Kita juga punya kewajiban untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita semua harus melakukan kebaikan sebanyak mungkin. Dan akan ada banyak tantangan. Tapi jelas tadi, kedatangan Yesus bukan untuk melakukan hal-hal spektakuler atau supaya dipuji orang. Tidak. Tetapi supaya kerajaan Allah semakin nyata di muka bumi ini. Mari kita berjuang untuk rendah hati, bukan untuk dipuji orang, bukan dilihat hebat oleh orang, tapi tetap rendah hati melakukan kehendak Allah. Tetap setia memikul salib, karena di balik salib ada kebangkitan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu.
Berikan mereka rahmat kesabaran, kekuatan, agar mereka tidak menyerah, tapi percaya akan penyertaan-Mu. Kalau boleh Tuhan Yesus, Kau jamah mereka dengan rahmat kesembuhan. Kau berikan mereka kekuatan untuk bertahan. Kau berikan mereka harapan ketika mereka kehilangan harapan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.